Iya Wan, karena kalian bandinginnya sama internal kalian. Kenapa kalian nggak bandingin sama perusahaan startup di luar kayak gitu? Misalnya, ini Gojek dalam 6 tahun aja, aset dia itu tuh lebih dari 15 kali lipat perusahaan Garuda, yang mana itu udah didirikan sejak 1948. Itu kan berpuluh-puluh tahun, dan asetnya sekarang lebih gede si startup ini kayak gitu loh. Itu karena kalian comparing-nya itu tuh ya sama Kopma aku ke Kopma UGM tahun 2012 sama 2019 aku kesana lagi, cat dindingnya masih sama. Ruang kantornya masih sama. Hello, ini udah berapa bertahun-tahun kenapa masih sama juga gitu. Dari fisiknya aja itu tuh bisa menunjukkan bagaimana ketidakberubahan di sana. Jadi kalau semisal 2011 aku ke Koma UPI dan besok aku kesana lagi masih sama, ya tahu lah ini penyebabnya. Oh ya, kunjungan pertama kali aku ke Kopma itu adalah pertama kali aku gabung ke koperasi, dan ke Kopma itu adalah ke Kopma UPI loh. Sama Pak Arsat waktu itu. Aku masih pakai kerudung. dan kerudungnya tuh yang masih kayak Bu Guru kayak gitu. Tahun berapa, Mbak? Kayak 2012-an awal, 2011 akhir, aku ada lupa. Ada di Facebook kok, kemarin ada reminding tahun kayak gitu. Aku lihat, oh iya ini di UPI. Anyway, itu dia. Luar biasa ya penjelasan dari Kang Wawan dan Mbak Ani. Aduh, sampai ternganga-nganga dengernya. Jadi, new normal sendiri ada sisi positifnya dan negatifnya mungkin ya bagi koperasi. Betul. Baik secara luas maupun di Kopma BSUP sendiri. Ya, harus adaptif juga sih dengan dengan kondisi yang sekarang. Tadi kata Wawan terjebak di comfort zone. Jadi yang aku temui di lapangan juga, mereka cara berpikirnya, gue kan punya anggota, aku jualan apa aja ntar juga laku. Terutama yang di koperasi karyawan, dia jualan, dia tidak memperbaiki tokonya pun omset tetap jalan kok, ngapain harus berubah? Karyawannya aku masih bisa membagikan karyawan juga kok. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan bisnis kamu relevan? Sampai kapan bisnis kamu masih tetap digunakan? Dan apa kamu tidak takut sama perusahaan-perusahaan lain yang akan menggantikan yang jauh lebih efisien, yang jauh lebih mudah, yang jauh membuat mereka nyaman? Sampai kapan relevansian itu bertahan? Yang jadi pertanyaan ke mereka. Bener sih Mbak, kalau Wawan pinjem kata-katanya Mas Firdaus, kalau mau jadi pengurus itu harus berani berdarah-darah, kata beliau. Iya, berdarah-darah dalam tanda kutip ya. Terus new normal sendiri gitu kan, kemarin aku sempat lihat di berita di negara apa gagal gitu kan, tatanan hidup barunya tuh. Apa di Indonesia kalau gagal juga bakalan ngaruh ke koperasi gitu? Kalau di Indonesia gagal, apakah akan berdampak besar gitu bagi koperasi? Kalau kayak gini ya, kalau second wave lagi, artinya pemerintah harus membuat kebijakan untuk melakukan lockdown lagi, ya artinya itu pasti akan berdampak ke ekonomi lagi kan. Sekarang aja yang wave pertama itu udah berdampak ke ekonomi. Kalau sampai nanti udah dibuka new normal dan ternyata masuk ke gelombang kedua yang memaksa pemerintah untuk menutup semua aktivitas di luar, pasti akan lebih jauh berdampak ke ekonomi sih. Jadi udah kita masuk ke jurang, ini terjerembab ke dalam lagi, jauh lebih ke dalam lagi. Dan untuk koperasi ya, karena basic koperasi adalah di sektor bisnis, gak jauh beda sama bisnis-bisnis lainnya. Aku kira seperti itu sih. Pasti dia akan kedampak juga. Nah, apa yang bisa dilakukan menurutnya aku adalah mulai beralih ke unit-unit bisnis yang bisa dilakukan dalam masa pandemi ataupun yang memungkinkan untuk
secara jarak jauh, misalnya fokus delivery order yang awalnya toko, tapi bisa menambah satu layanan yang bisa delivery order, itu salah satu contohnya. Atau dia fokus pendidikan koperasinya ke Zoom, kayak gitu. Jadi udah mulai memikirkan lagi skemanya itu akan jangka panjang. Misalnya membuat skema 1 tahun mendatang, kondisinya ya kita berpikir buruknya aja ya, plan B-nya ya. Semuanya akan terfokuskan ke digital. Kayak kita aja, Kopkun itu akan menyelenggarakan RAT online nanti di bulan Juli awal, kayak gitu. Kalau difokuskan ke unit usaha yang kayak delivery itu kan mungkin semua orang berkesempatan besar ya Mbak. Jadi kan nanti kita banyak pesaingnya, itu gimana tuh Mbak? Pesaing pasti ada ya, tetapi dalam bisnis itu ada niche-nya, jadi ada ceruknya. Lebih difokuskan lagi pada circle pertama yang pasti akan menggunakan dulu, sembari kalian memperbaiki value-value bisnisnya kalian, kayak gitu. Dari situ bisnis kalian akan menjadi lebih baik, lebih kompetitif di market lagi, dan kalian bisa memperluas circle-nya kalian. Maksud nggak? Awalnya pengguna jasanya kalian hanya 5 orang yang karena percaya sama bisnisnya kalian. Ternyata banyak masukan nih dari 5 orang ini. Kalian memperbaiki bisnisnya lagi dari sisi ABCD-nya. Sembari kalian memperbaiki terus dan akan menjadi lebih sempurna lagi sampai orang lain pun akan menjadi lebih trust ke kalian. Itu sih dari sisi bisnisnya. Kalau di film Itaewon Class harus ada dasarnya Mbak ya. Iya, fondasinya. You nonton juga. Oh, udah nonton itu Mbak. Kalau dari sebenarnya Wawan pernah dapat kiriman dari teman kuliah di ITB, ngirimin gambar gelombang gitu. Terus dia jelasin bahwa kadang gelombang yang pertama itu masih ada gelombang kecil dan di belakang gelombang itu ada gelombang besar. Nah, kiranya kalau memang nanti terjadi lagi lockdown katakanlah, pasti akan ada dampak-dampak atau gelombang yang lebih besar. Mungkin krisis ekonomi atau resesi, dan ya seperti yang sudah dijabarkan Mbak Anis tadi, Wawan kira lebih kurangnya seperti itu. Dan benar banget sebenarnya ketika nanti hal ini terjadi lagi, ya pergeseran-pergeseran tadi, pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya pun harus bergeser. Kayak pendidikan koperasi yang selama ini mengeluarkan banyak biaya pun justru dengan serba di online kan kira-kira akan lebih efisien dari segi biaya. Terus juga kalau koperasi terdampak atau tidak itu pasti, karena Pak Nurdin Halid, Ketua Dekopin pun bilang katanya Harkop mau virtual ya Mbak ya, Harkop mau virtual. Mau nggak mau kan. Ya, terus bilang juga bahwa lebih kurang sih ada 60% gitu kontribusi koperasi dan UMKM ya pasti akan terdampak lah kalau misalnya resesi atau tadi new normal ini gagal, jadi ada second wave gitu. Berarti kita tuh harus ngerencanain dari sekarang unit-unit bisnis yang bakal kita jalanin gitu ya nanti kalau new normal atau ada kegagalan dalam new normal tersebut. Betul. Aku aja yang awalnya mau bikin jajanin itu loh, Wan. Tahu kan iya yang Mbak, jajan? ya. Karena nggak ada mahasiswa, kosan juga sepi, akhirnya aplikasinya, source-nya aku ganti jadi layanan delivery order. Ini kita, ya namanya bisnis kan. Di minggu pertama setelah pengumuman langsung kita putuskan ini berhenti, kita fokus ke A sama B, udah. Itu harus cepat, bisnis kayak gitu. Dan koperasi menurutnya aku harus lebih cepat lagi. Itu loh ketangkasan agility itu yang kadang tuh nggak ada di koperasi. Agility itu harus apa ya? Nih kondisi kayak gini, ini bakal lama, kita harus ngapain nih? Kayak gitu. Makanya kita gimana? Ini sih Mbak, kalau menurut Wawan kenapa kurang tangkas atau nggak ada ketangkasan itu di Kopma, karena sesuatunya itu nggak, kalau bisa perusahaan kan Mbak CEO, oke, kita ke sana, semuanya ngikut gitu. Tapi kalau di koperasi harus menanyakan pengurus dulu, belum lagi slow responnya, belum lagi misalnya ada pendapat berbeda, belum lagi perdebatan-perdebatannya. Itu harus melewati rangkaian drama.
Drama kehidupan. Udah kita lagi nonton drama Korea, ini ditambah drama kehidupan lagi kan. Iya, Yang jadi yang Domo itu bukan, Mbak? Diom. Apanya? Yang baru itu ya, Mbak, yang Domo Domo, bukan? iya Ya, Domo. Domo. Itu kita build cuman dalam 2 bulan, ini udah di Play Store, udah ada di Play Store. Tapi Kang udah kepikiran belum sih gimana apa gitu unit bisnis yang bakal ada di Kopma nanti? Cuma untuk bisnis belum banyak yang direncanakan, ya moga-moga nanti dari anggota kalau misalnya ada saran, misalnya anggota butuhnya ini, kemudian bisa kita laksanakan, bisa kita bikin, ya inilah bisa jadi solusi yang alternatif untuk kita gitu. Cuma untuk sekarang Cilok Frozen misalnya nanti akan diserba online kan juga, terus menyusul lah unit-unit usaha yang lain yang sementara di Kopma bisa di online kan. Oke, siap Kang. Tadi nyambung yang soal ketidaktangkasan di koperasi ya, dan itu benar banget sih, birokrasi di koperasi itu cukup kaku dan panjang karena dalam pengambilan keputusan kalian harus ke pengurus, kemudian nggak tahu kalau kalian ke anggota juga nggak, harus minta persetujuan anggota juga nggak kan, kalian di pengurus aja Enggak sih ya. Mbak, di pengurus aja Mbak. Di level pengurus. Nah, kalau di kita emang udah agile dari lama sih ya, terutama Kopkun. Pengurus kita rampingkan, dan dalam pengambilan keputusan manajemen itu hanya diputuskan oleh satu orang, tanpa perlu dia berdiskusi dengan yang lainnya. Karena level pengurus itu pengambilan keputusan strategik, tetapi manajemen adalah ngurusin si bisnisnya. Jadi emang ini tuh dua terpisah. Ataupun kalau mau minta persetujuan pengurus karena pengurus udah trust sama manajemen, ya udah manajemen langsung jalan kayak gitu. Nah, agility ini kalian juga perlu mempelajarinya. Aku pikir di tengah kondisi yang kayak gini ya. Maksudnya kekakuan ataupun birokrasi yang ada di Kopma itu kalian bisa rekayasa. Artinya itu bukan suatu ideologi yang letterlek harus kalian terima kayak gitu loh. Kalau kata Einstein itu adalah ya kita harus berimajinasi. Gimana, kenapa sih ini menghambat kita bergerak padahal itu kita yang menciptakan. Padahal kita juga yang menciptakan, malah kenapa itu menghambat diri kita untuk bergerak, menghambat ruang gerak kita kayak gitu. Itu kan lucu. Nah, makanya kalian harus tidak perlu membatasi imajinasi kalian gimana caranya supaya kalian bisa gerak tangkas tanpa perlu terjerembab dalam birokrasi seperti itu. Kalau misal sekarang Wawan dikasih amanah untuk membawa Kopma ini ke depan, ya percaya aja sama Wawan untuk ambil keputusan kayak gitu. Jadi trust itu memang yang jadi kuncinya di di agility itu. Trust, dan satu penting lagi sih adalah kepemimpinan, leadership dalam inovasi, dalam mendorong si inovasi ini. Ini saya sampaikan juga di webinarnya ICA Asia Pasifik bulan lalu. Apa yang menjadi peran pentingnya adalah si leadership-nya ini. Ketika leadernya udah punya digital mindset, udah terbuka mindset-nya, itu akan lebih mudah untuk mendorong anggotanya berubah juga. Ribuan anggota di bawahnya, kayak gitu. Termasuk meyakinkan manajemen menggerakkan si mesin perusahaannya itu. Jadi terletak di leadernya. Leader harus bisa menginfluence, membuat trust kepada anggota dan juga manajemennya, kayak gitu. Gitu Wan, Anda sebagai leader harus mengawal perubahan ini. Aku jadi kayak Coki Pardede. Ya. Berarti leadership itu penting juga ya Mbak? Dalam mendorong perubahan inovatif ya. Iya, itu kuncinya, leadership. Tadi kalau nggak salah Mbak Anis tuh nyebutin RAT secara virtual di bulan Juli ya? Iya. Itu tuh teknisnya. RAT virtual, teknisnya berarti kan secara online gini kan? Iya. Itu tuh ada kendala tersendiri nggak sih Mbak? Kalau ini virtual belum jalan. Gimana? Jadi gini gitu.
sinyal jelek lah atau apalah gitu kan. Banyak aja gitu hambatannya kalau virtual. Basically belum jalan, baru akan jalan Juli nanti. Dan peraturan Menkop mengenai RAT online udah dibolehkan beberapa tahun yang lalu. Jadi oke-oke aja RAT online. Nah, bagaimana kita menjaga security dari pelaksanaan RAT ini yang harus diikuti oleh anggota, non-anggota nggak boleh ikut. Itu kan sebenarnya kalau link-link Zoom ini kan disebar kemana aja kan bisa kan. Dan kita harus memperketat mulai dari pendaftaran, kemudian registrasi juga, termasuk penggunaan nama Zoom kayak gini tuh ada formatnya yang boleh bergabung. Jadi misalnya Anis, strip nomor anggotanya 0886 kayak gitu. Jadi nanti petugas yang akan mengakses dia masuk itu memastikan dia benar-benar anggota. Jangan sampai non anggota ikutan bergabung di koperasinya. Kayak gitu sih teknis-teknisnya. Kalau kalau dulu kan RAT ada uang duduk ya. Kalau sekarang kita ganti buat pulsa kayak gitu. Dan pelaksanaan kayak door prize juga masih tetap jalan karena buat biar anggota lebih antusias juga kayak gitu sih. Door prize. Paling ini sih teknisnya dulu RAT kita ada pembukaan dari jam 8 sampai jam 2 siang kan. Kalau ini mentok-mentoknya kita bisa bertahan online itu paling 3 jam sampai 4 jam. Aku membayangkan kayak gitu. Setelah itu udah nggak efektif. RAT kemarin 3 hari. Oh itu kan mahasiswa berdebat. Kalau kita mikirnya apa coba efisiensi. Kenapa harus selesai dalam waktu 6 jam? Karena kita cukup menyediakan 1 snack, 1 makan siang. Kalau misal mau 3 hari, kita keluar biaya banyak. Ya. Itu pertimbangannya kita sesimpel itu sih. Jadi menurut Mbak Ani sama Kang Wawan, kata new dalam new normal itu akan hilang nggak sih? Kalau bakal hilang gitu, kira-kira berapa lama dan apa yang akan kalian lakukan setelah kembali menjadi normal dalam koperasi, tindakan dalam koperasi? Oke, Mangga, Mbak Anis duluan. New normal. Dan faktanya adalah kita nggak akan kembali ke normal yang dulu, karena yang normal yang sebelumnya itu udah nggak ada. Dan kita memasuki fase baru yang sebenarnya aku nggak ngerasa berubah banget ya, karena aku masih kerja dan udah terbiasa virtual juga. Dan di masa sekarang normal baru ya. Yaudah ikutin aja, let it flow. Terus tentunya dengan plan yang baru. Kalau di koperasi sendiri gitu, tindakannya untuk memajukan koperasi apa Mbak di new normal atau di normal yang nanti yang baru? Kita investasi di bisnis model yang dibutuhkan sama masyarakat ataupun orang-orang yang berubah, tentu aja kondisinya berubah, bisnis model kita berubah juga. Investasi ke bisnis model. Simpan pinjam nggak sekedar simpan pinjam aja, tetapi kita menambah value-value lain supaya anggota juga bisa investasi di dalamnya, anggota bisa melakukan transaksi jarak jauh. Oke, terima kasih Mbak Anis. Kang Wawan Mangga? Kalau menurut Wawan pribadi sebenarnya istilah new normal ini ada karena memang sekarang pandemi gitu ya. Padahal sejatinya manusia itu selalu berubah. Yang dulunya katakanlah belum ada smartphone, semenjak Steve Jobs mencetuskan iPhone, kebiasaan manusia pun berubah. Kemudian setelah kemunculan e-commerce, ada dalam tanda kutip new normal itu sebenarnya udah dilakukan sejak dulu gitu, adaptasi kebiasaan baru masyarakat. Jadi bagi Wawan, istilah new normal ini ada karena pandemi ini, padahal kita pun di masa-masa sebelumnya juga melakukan new normal. Kemudian untuk koperasinya terkhusus Kopma, ya, karena memang jangka pendek kepengurusan tuh
pendek banget nih Mbak, cuma 1 tahun. Sebenarnya Wawan sih harapannya bisa membangun fondasi yang mana tadi bisa tumbuh agility-nya, ketangkasan. Kemudian kalau kata Mas Akar, beliau kan beberapa tahun yang lalu belajar dari bukunya Steve Jobs, jadi menciptakan bisnis bukan hanya sekedar yang menghasilkan cuan, tapi yang bisa sustain gitu, yang kemudian mengubah tatanan hidup orang banyak. Semoga lah bisa jadi tahun ini Kopmopi termasuk kop yang lain, koperasi seluruh Indonesia bisa membangun fondasi yang mana ke depan bisa semakin sustain dan juga tangkas. Itu perlu dukungan banyak banget pihak dan pasti harus berdarah-darah dan tanda kutip. Oke, makasih Kang Wawan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari perbincangan ini gitu ya, kita sebagai anggota koperasi harus memajukan koperasi itu sendiri dengan tidak menutup diri dari koperasi lainnya, atau kita dapat menjalin kolaborasi dengan koperasi lainnya untuk mendukung koperasi kita. Oke, makasih buat Kang Wawan dan Mbak Anis. Tapi sebelum ditutup ada games nih buat Mbak Anis sama Kang Wawan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat gitu. Oke. Oke, buat jadi nanti aku bacain pertanyaannya, jawabannya langsung gitu pokoknya. Jawaban langsung. Oke. Buat Mbak Anis dulu ya. Oke, siap Mbak Anis. Ketangkasannya diuji nih Mbak. Iya, ini bentuk pengujian ketangkasan. Oke. Kalau saya jadi menteri koperasi, hal pertama yang akan saya lakukan adalah melibatkan anak muda di koperasi lebih banyak lagi. Oke. Yang kedua, saya paling nggak suka kalau koperasi saya paling nggak suka kalau koperasi diskriminasi. Yang ketiga, UMKM. Iya kan, didiskriminasi banyak banget loh, dari sisi kebijakan publiknya diskriminasi, dari regulasi kita diskriminasi, banyak diskriminasi. Yang ketiga, saya paling menyesal ketika saya apa ya? It's difficult. Apa ya? Maksudnya ini dalam koperasi ya? Bebas. Ya, bebas. Saya paling menyesal ketika saya kurang waktu sama orang tua. Ada berbulan-bulan pulang rumah. Pasti kangen berat. Oke, selanjutnya masih buat Mbak Anis ya. Saya nggak pernah tahu kalau saya akan Kalau saya akan nggak pernah. Karena dulu cita-citanya pengen jadi diplomat luar negeri sih. Tuh kan kita jadi tahu. Selanjutnya, hal yang paling saya suka dalam berkoperasi adalah komunitasnya. Kenapa tuh? Kulturnya. Beda banget sih yang udah aku bandingin. Rasanya tuh keluarganya lebih kental. Lebih kental aja sih. Yang mana aku nggak menemukan di tempat lain. Oke, kalau ini pilih di antara dua pilihan, Mbak. Kerja gaji sedikit tapi seru, atau kerja bosen tapi gaji banyak? Kerja dikit pasti seru lah. Gaji dikit pasti seru lah.
sebelum kita usia 30 tahun, kemarin kalau ngikutin diskusinya Akar ya, perbanyak nyari cuan, nyari nabung cuan atau nabung pengalaman. Before we are 30, I believe that we have to perbanyak lagi nabung pengalaman-pengalaman. Perbanyak investasi di otak kita, perbanyak pengalaman-pengalaman kita, yang mana mungkin itu akan sulit kita dapatkan setelah usia itu. Gitu, coy. Aduh, termotivasi. Building up knowledge katanya. Iya. Oke, buat Kang Wawan nih. Kalau saya jadi rektor UPI, Kopma akan saya Bikinin gedung. Tapi kekurangan apa, woi? Biar komunitas-komunitasnya berkembang juga, Mbak. Selain bikinin Kopma. gedung. Oke, pertanyaan yang kedua, Kang Wawan. Menjadi ketua umum Kopma adalah hal yang paling mengejutkan. Kenapa? Karena dulu Wawan nggak mau ikut koperasi, Mbak. Kenapa? Oh, jadi terpaksa gitu awalnya? Enggak juga sih, jadi diajak-ajak dulu karena semua teman pada ikut. Itu juga Wawan nunggu dapat nomor anggota cantik dulu, Mbak, baru daftar. Nomor anggota Wawan tuh 60-60. Wawan kan dapat. Gitu. Karena nggak ada basic berkoperasi sih dari SMA juga, dari SMP, SMA. Biasa aja, tapi lama-lama cinta ya, Kang? Iya, benar. Oke, selanjutnya orang lain nggak pernah tahu kalau saya orang yang ayo, suka main rumah-rumahan sama Ade. Hah? Itu lucu. Kalian nggak pernah tahu sih, nggak pernah cerita. Sampai sekarang, Kang? Ya, julid nih. Jiwa julid. Udah tahu kan tuh, udah bertiga udah tahu. Ya, tahu. Oke. Selanjutnya, saya terlihat jelek ketika dalam hati apa dia? Terus loh gitu. Kan kegantengan orang kan kelihatannya kalau bangun tidur ya, padahal ngerasa bangun tidur tuh lagi jelek-jelek gitu. Jadi bangun pas tidur lagi, nih, Kak. Pas lagi belum mandi deh. Belum mandi. Oke. Selanjutnya nih. Kalau saya bisa mengulang waktu, hal yang akan saya perbaiki adalah pengen rajin baca buku dari kecil dan belajar bahasa Inggris. Soalnya baca bukunya rajinnya baru dari SMA sih, Mbak. Oke. Ini yang terakhir buat Kang Wawan. Ini 2 pilihan tadi ya, kayak Mbak Andi. Ya. Milih LDR sama doi atau LDR sama Kopma? Kawan sekarang LDR loh, Mbak. Udah lama kan, udah pernah cerita sama Mbak Anis. Kuliah atau apa? LDR sama doi atau LDR sama Kopma katanya. Jawabannya apa? Mending LDR sama doi lah. Oh, wow. Bohong nih Kang Wawan. Karena udah terbiasa kalau sama Kopma, aduh belum ini gitu. Berasa ada yang hilang gitu ya. Kalau sama doi udah lama, udah 2 tahun lebih. Aduh. Keren. Kuliah atau apa, Wan? Kuliah, Mbak, dia kuliah juga di Depok. Tukaran mahasiswa gitu ya? Dia sekarang lagi emang program sih, Mbak, 1 tahun di sana. Oke, Kang Wawan, semoga cepat dipertemukan. Asik dah. Sok gergep gitu. Udah teruji mananya ya, Wawan? Insya Allah, Mbak. Akhi. Ini pertanyaan buat keduanya ya. Yang terakhir, benar-benar penutup. Pilih di antara 2 pilihan, jawabnya samaan.
dalam waktu yang sama maksudnya. Ya. Oke. Pengurus yang bagus atau anggota yang banyak? Pengurus yang bagus. Pengurus yang bagus. Wih, kenapa? Aku kira jawabnya bakal anggota yang banyak. Enggak lah. Oke, pengurus yang bagus ya. Bad pengurus bisa membawa koperasi keluar dari jalur jati dirinya loh. Betul. Tapi kalau pengurus yang baik, dia akan mempertahankan sesuai jati dirinya. Dengan begitu, anggota bisa lebih banyak. Dengan sendirinya akan nambah banyak. Domino efeknya Mbak ya. Ya, domino efeknya tuh ke sana. Kan tadi di awal, leader is most important. Inovatif. Yo, Oke, makasih buat Mbak Anis sama Kang Wawan sudah menyempatkan bikin podcast sama kita. Asik. Nah, buat kalian Kopmania yang kangen banget sama Cilok Kopma, sekarang kalian bisa dapetin Cilok Kopma dalam bentuk frozen loh. Gimana caranya? Kalian tinggal pesen di sini. Oke, ditunggu ya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe channel di bawah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.